Ya, beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan sosok selebritas di Indonesia, perempuan muda yang dalam videonya melakukan hal-hal Ya. yang luar biasa ekstrim seperti itu. Tidak sampai menghilangkan nyawa, tapi kemudian dia meluapkan apa yang ada di isi Emosinya hatinya. ya. Yang akhirnya belakangan ini kita tahu bahwa itu adalah salah satu yang disebut dengan gejala bipolar. Nah, kalau kita berbicara tentang bipolar ini memang satu tantangan psikis ya atau mental yang kemudian ada di sosok individu yang memang kalau dalam mungkin sebagai orang awam kita melihatnya itu mood swingnya itu lumayan ekstrim gitu. Jadi kadang-kadang bisa sedih banget, kadang-kadang seneng banget, dan itu yang harus mungkin disadari oleh teman-teman yang di sekitarnya untuk kemudian tahu how you treat them gitu. Itu dia, dan ada lagi mungkin yang menjadi keterbatasan dengan tantangan bipolar ini, sulit membuka diri bahwa menyatakan diri kayaknya saya ada masalah dengan moodnya, ada masalah dengan mengelola emosi. Nah, ini juga harus dengan pendekatan, dengan keterbukaan, ini harusnya kita rangkul agar mereka bisa lebih cepat bisa ditangani gitu. Betul ya. sekali. Nah, bagaimana cara agar teman-teman bipolar kita ini bisa terbuka dan diterima oleh masyarakat? Betul. Nanti kita akan membahasnya ya setelah tayangan berikut. Tetap bersama kami dalam tayangan berikut ini. Berdiri pada pertengahan 2013, Bipolar Care Indonesia menjadi wadah bagi penyintas bipolar atau relawan yang memberikan perhatiannya bagi para ODB atau orang dengan gangguan bipolar. Salah satu langkah yang dilakukan Bipolar Care Indonesia yaitu mengadakan psikoedukasi gratis dengan mengundang penyintas bipolar, keluarga, psikolog, dokter, para relawan, dan masyarakat luas yang memiliki kepedulian kepada orang dengan bipolar. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai gangguan bipolar, cara mengatasi bipolar, dan mengajak masyarakat luas menghapus stigma negatif pada ODB atau orang dengan bipolar. Tak hanya berfokus di Jakarta, Bipolar Care Indonesia memperluas jangkauannya hingga keluar kota, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Hal ini bertujuan untuk memulihkan orang dengan bipolar dan menekan angka kasus bunuh diri di Indonesia. Nah, ini yang dikhawatirkan bagaimana kemudian paling ekstrimnya adalah bunuh diri. Jangan sampai seperti itu ya. Itu bukan harapan dan doa kita. Oke, untuk membahas bagaimana supaya teman-teman bipolar ini kemudian bisa terbuka dan diterima oleh masyarakat, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Iggy Oktamiasih, selaku co-founder Bipolar Care Indonesia. Kita langsung sapa. Halo Mbak Iggy, apa kabar? Halo. Selamat datang di Halo Indonesia. Halo Mas, Mbak Dika. Oke. Selamat pagi, terima kasih udah diundang. Kita yang terima kasih ya. Karena mau berbagi sama kita. Mbak Iggy, ini kalau kita berbicara tentang sebelum kita membahas Bipolar Care Indonesia itu sendiri, mungkin banyak masyarakat yang belum paham dengan apa itu bipolar. Oke, bipolar itu adalah sebenarnya sebuah gangguan mood. Kan sering orang menyamakan bipolar itu dengan berkepribadian ganda atau Padahal bukan ya. Padahal bukan, beda. Bipolar itu simply gangguan mood, kalau kepribadian ganda itu gangguan kepribadian gitu. Jadi gangguan mood ini merupakan gangguan di mana penderitanya itu mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim dari yang mania atau yang di atas ke depresi. Oke, itu perubahannya sendiri karena faktor internal dia, tidak ada faktor eksternal yang memaksa dia untuk mood swing itu, atau memang karena ada faktor eksternal yang akhirnya moodnya itu swingnya ekstrim? Biasanya kalau sudah didiagnosa bipolar ya, tidak ada trigger pun bisa mood swing. Apalagi ada trigger gitu. Tapi sebenarnya untuk mengetahui, kadang-kadang mungkin baru-baru didiagnosa karena tidak sadar. Mungkin banyak orang yang masih tidak sadar dirinya bipolar. Apa sih kayak sinyal pertama menandakan ciri-ciri kayaknya kita harus sadar deh kalau ada gangguan atau ada tantangan bipolar dalam diri? Sebenarnya kalau dari orangnya nih ya, kalau misalnya dari orang sekitar mungkin sudah bisa melihat perbedaannya. Kok ini orang mood swing banget. Tapi kalau misalnya dari diri sendiri, bisa dikategorikan bipolar kalau memang dirinya sudah terganggu gitu. Misalnya dalam pekerjaan sehari-hari, produktivitasnya terganggu, kehidupan sosialnya terganggu gitu. Kehidupan dalam rumah tangganya terganggu, misalnya seperti itu. Oke, apakah kemudian ini juga ketika entah mereka sadar atau tidak itu menjadi beban juga untuk mereka, atau ketika mereka terjadi mood swing itu cara mereka release their stress gitu?
I don't think so. Kalau rilis dari stres, nggak juga ya. Justru kalau misalnya simptom-simptomnya muncul, malah mereka bisa jadi tambah stres ya. Misalnya jadinya irritable misalnya, atau sedih berkepanjangan, yang bisa sampai tadi amit-amit bunuh diri gitu ya. Justru kalau simptom-simptomnya muncul itu akan mengganggu produktivitas mereka sih. Yeah. Jadi ini sebenarnya memang harus peka juga ya terhadap tadi sinyal-sinyal tersendiri gitu ya. Nah, ini kan kadang ada yang membedakan atau sulit membedakan justru ya antara bipolar sama orang-orang yang memang sifatnya sensitif. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi tapi setelah jeda break. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, selama break kita juga berbincang curhat sama Mbak Igi bedanya bipolar dengan sensitif seperti yang tadi kamu tanyakan. Mungkin kita kembali lagi ke Mbak Igi. Mbak Igi tadi yang ditanyakan Dika sebenarnya. Beda-beda tipis nggak sih antara sensitif dengan bipolar itu sendiri? Iya, sebenarnya sensitif itu bisa jadi gejala yang muncul dari orang bipolar gitu. Kalau misalnya dia lagi irritable atau depresi, itu bisa kedua-duanya bisa jadi sensitif gitu. Tapi kan bedanya sebenarnya kalau kita tuh nggak boleh self diagnose gitu. Mentang-mentang kita punya sensitif, kok kayaknya kalau kita baca di internet kan banyak tuh ya. Misalnya ada sensitif lah, ada irritable, terus banyak lah misalnya nggak bisa tidur, terlalu banyak ngomong dan sebagainya. Kan sekarang banyak orang self diagnose jadinya. Betul. Tapi datang ke psikiater dengan kayaknya saya bipolar nih dok. Nah itu sebenarnya yang salah gitu. Jadi harusnya kapan seseorang datang ke psikolog atau ke psikiater bahwa kayaknya perlu sekarang nih saya dan merasakan bahwa dirinya memang ada tantangan bipolar? Ketika sudah terganggu sih. Kalau dia sudah simptom-simptomnya itu sudah mengganggu dia, itu lebih baik cari bantuan gitu. Oke, ketika sudah mengganggu kan berarti tadi kalau kaitannya dengan self-diagnose itu sendiri seperti apa? Di titik mana mereka bisa mendiagnose bahwasanya ini sudah mulai mengganggu? Sementara tadi self-diagnose juga agak mengkhawatirkan juga karena dia bisa-bisa jadi itu jadi simptom kan? Iya. Makanya tidak boleh menyimpulkan sendiri bahwa saya bipolar nih, nggak boleh. Karena kita harus pergi ke ahlinya tentunya, psikiater atau psikolog. Karena untuk mendiagnosa seseorang bipolar disorder atau tidak, itu perlu waktu yang tidak sebentar gitu, dan prosedurnya tidak semudah itu gitu. Ada interview gitu, ada interviewnya. Kalau misalnya saya contohnya ya, saya diinterview beberapa kali gitu, sampai 3 kali baru ketahuan. Itu pun bukan saya saja yang diinterview, tapi orang tua saya, yang orang terdekat saya gitu, juga diinterview. Jadi dokter tidak semudah itu untuk menegakkan diagnosa gitu. Tapi memang ada ciri-ciri ciri-ciri umumnya. Kalau misalnya orang itu disebut bipolar disorder, biasanya dia mengalami depresi minimal 3 minggu. Ya, kalau mania itu minimal 2 minggu. Kalau hipomania itu minimal seminggu. Itu 3 minggunya berturut-turut ya? Iya. Oke. Nah ini juga atau lebih ya? Atau lebih. Jadi memang harus lebih peka terhadap diri sendiri seperti ini. Tapi sebenarnya walaupun dengan tantangan bipolar, orang dengan tantangan ini tetap masih bisa produktif ya? Tetap masih bisa produktif. Oke, kita mau lihat dulu seperti apa sebenarnya saat bersosialisasi dan saat bermasyarakat dalam tengah berikut ini. Menjadi seorang penyintas bipolar sekaligus pengurus Bipolar Care Indonesia, Igi Oktamiasi memiliki cara terapi yang cukup efektif saat dirinya sedang mengalami depresi. Seperti menerima diri sendiri, memetakan perasaan, membuat mood jurnal atau jurnal suasana hati, dan memiliki komunitas positif yang mendukung hobi atau aktivitas yang dilakukannya. Cara yang ia lakukan terbukti efektif. Meski ia seorang penyintas bipolar, namun ia tetap dapat bekerja secara profesional di bagian penjualan perlengkapan kesehatan di bilangan Depok, Bogor, Jawa Barat.
Dengan aktif mengadakan psikoedukasi serta menjalani hari-hari dengan produktif, ia ingin menginspirasi dan membuktikan bahwa orang dengan bipolar juga berhak memiliki cita-cita dan meraih impian di masa depan. Nah ini baru tahu ternyata Mbak Igi juga adalah ODB ya, orang dengan bipolar. Kita kembali ke Mbak Igi. Mbak Igi orang dengan bipolar tapi bisa akhirnya membentuk Bipolar Care Indonesia. Ini gimana ceritanya? Sementara kalau kita berbicara tentang orang-orang dengan bipolar, kan ini lebih dari sekedar sensitif. Berarti penanganannya agak lebih take effort lagi, take effort gitu kan? Iya. Gimana itu? Betul. Jadi dulu awal mulanya kenapa diriin komunitas ini, kita tuh pengen bikin ada satu wadah lah, platform gitu ya, untuk orang-orang dengan bipolar, caregivernya, supaya kita bisa sharing, kita merasa nggak sendirian kan. Dulu aku pernah merasa kayak sendirian, nggak ngerti kenapa, terus mau curhat sama siapa. Ketika ketemu teman-teman yang kok sama gitu, yang sudah didiagnosa bipolar, kok sama sih, kok masalahnya sama gitu. Dan biasanya kita berbagi tips, banyak berbagi hal, berbagi cerita gitu. Kan kalau sharing sama orang itu juga sama seperti katarsis itu maksudnya pelepasan emosi gitu. Jadi ya itulah tujuan didirikannya Bipolar Care Indonesia, supaya kita punya wadah bagi orang-orang dengan bipolar, supaya mereka bisa berbagi, jadi mereka merasa tidak sendirian gitu. Oke, nah saat membuka atau mendirikan ini, merintis ini, ada kesulitan nggak untuk mengumpulkan dan merangkul orang-orang dengan bipolar? Karena kan kadang mereka sulit membuka diri juga kan? Sebenarnya kan dulu memang kita hanya ada di WhatsApp group. Sebenarnya kan kalau orang bipolar itu tidak semua membuka diri, misalnya di pekerjaan, misalnya, atau misalnya pekerjaannya yang lumayan, misalnya dokter atau guru atau apa yang memerlukan. Kalau dalam saat ini masih sulit ya, maksudnya memerlukan mental yang sehat kan, seperti itu. Tapi sebenarnya orang bipolar yang ditreat dengan baik, sebenarnya kalau simptomnya hilang, dia jadi orang normal biasa gitu. Bipolar itu cuma label ketika simptomnya muncul aja gitu. Tapi kalau kita misalnya memang sudah di psikoterapi, ditreat dengan benar lah ya, kita kan bisa mengontrol emosi kita gitu. Itu dia ya, mengontrol dan mengelola emosi sebagai sebenarnya jadi acuan utama ya. Kita akan bahas bagaimana caranya mengontrol dan mengelola emosi ini dengan orang-orang dengan bipolar, tapi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami mirsa di Halo Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Igi. Mbak Igi, ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana teman-teman dengan bipolar ini mengelola emosi. Sementara kita berbicara juga head to head dengan mood swing yang begitu ekstrim kan. Bagaimana teman-teman, apakah bisa mengelolanya itu harus dengan teman-teman yang lain ketemu sharing atau seperti apa hingga akhirnya bisa stabil? Biasanya kalau setelah didiagnosa bipolar, kita disuruh bikin journal note tuh. Journal mood, jadi kita tahu nanti lama-lama kita bisa mematakan mood kita sendiri. Kapan kita mau depresi, kita bisa sadar gitu. Misalnya kalau kayaknya kok saya udah banyak ngomong nih, kayaknya ini mau hipomania, jangan sampai jadi full blown mania gitu. Karena kalau sudah full blown mania itu udah gejalanya lebih parah lagi kan, kayak gitu. Kalau misalnya depresi, ya itu juga harus dilawan gitu. Walaupun susah gitu. Depresi itu kalau misalnya depresi yang benar-benar klinis dan benar-benar parah, itu memang even dia mengganti bajunya sendiri nggak bisa gitu. Makanya sampai ada orang yang kemarin aku ada talk show gitu ya, dia bisa sampai tidak mandi 12 hari gitu. Iya. Depresi. Ya, depresi, dan dia kehabisan obat, jadi ya udah nggak bisa bantu dengan obat kan, biasanya harus dibantu dengan obat antidepresan gitu misalnya ya, dan dia kehabisan obat, akhirnya dia bisa tidak mandi 12 hari atau tidak bisa tidur 10 hari gitu. Itu banyak yang kasus-kasus seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya disebut dengan
telah mengganggu. Jadi Telah kalau mengganggu. betul ya, kalau misalnya hanya mungkin mood swing yang biasa, sensitif atau mungkin kurang peka, ada orang-orang yang kurang peka terhadap diri kita gitu ya, akhirnya menyakiti, itu belum tentu bipolar ya. Belum tentu. Oke. Baper itu. Baper Oke. ya. Tapi kalau berbicara tentang mood swing yang begitu ekstrim, ketika mereka katakanlah melakukan hal yang sangat ekstrim, Ya. suicide gitu, bunuh diri, Oke. itu sebenarnya mereka sadar tidak bahwa apa yang akan mereka lakukan itu membahayakan diri mereka? Oke, self harm mungkin ya. Kalau suicide berarti dia udah Nggak ada pikiran apa-apa nggak ada. lagi ya. Biasanya impulsif Oke, ya kalau self-harm suicide. berarti. Self harm ya. Self harm itu ya banyak memang yang self harm. Itu biasanya orang yang takut darah. Misalnya dia sehari-hari takut darah. Tapi ketika dia melakukan self harm, cutting gitu ya. Kan self harm itu banyak, ada yang burning, ada yang cutting. Misalnya kita contohlah cutting yang Iya. paling banyak ya. Itu biasanya jadi nggak takut darah gitu. Pada saat mania atau depresi itu? Iya, itu bisa jadi gini, kalau depresi itu bisa jadi itu ada episode kan episode mania, episode depresi, ada juga yang episode mix. Kalau episode mix itu kan misalnya depresi, pikirannya negatif, tapi tenaganya banyak nih. That's why dia bisa melakukan kayak cutting, self harm gitu-gitu. Oke, berarti apakah teman-teman di Bipolar Care Indonesia ini sendiri juga melakukan terapi untuk teman-teman? Untuk kalau Bipolar Care Indonesia kita baru sampai tahap promotif preventif sih. Jadi promotif itu yang sifatnya promosi lah ya, psikoedukasi misalnya, seminar, talk show, segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan promosi bahwa ini ada loh penyakit bipolar dan ini bisa ditreat dengan baik dan orangnya bisa hidup dengan optimal gitu. Kalau preventif itu biasanya kita ada terapi-terapi additional terapi sih. Jadi bukan sifatnya kuratif seperti psikoterapi atau farmakoterapi atau terapi obat atau terapi bicara, itu yang melakukan biasanya profesional gitu. Kita tidak menyediakan itu, tapi kita memang benar-benar support group. Jadi kita menyediakan terapinya justru yang kayak kita adopsi dari NA atau EE seperti itu. Jadi namanya Bipolar Anonymous. Jadi kayak kita sharing gitu, sharing dan saling menguatkan satu sama lain. Itu yang paling penting, saling Itu yang menguatkan penting, karena saling ada teman menguatkan. berbagi ya. Iya. Baik, terima kasih. Semoga makin banyak teman-teman yang dengan bipolar bisa terbuka dan bisa dirangkul di sini. Dan Iya, salam untuk iya. teman-teman. Ya. Sukses ya Mbak ya. Iya, Baik, pemirsa, sangat inspiratif perbincangan kita pagi ini. Jangan kemana-mana, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.